Anda kembali bersama kami pemirsa di iNews Pagi. Dua wartawan yang meliput aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di gedung DPRD Tarakan terluka. Ya, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia dan Persatuan Wartawan Indonesia Kaltara menuntut Kapolres Tarakan untuk bertanggung jawab. Dua wartawan yang meliput aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di Tarakan, Kalimantan Utara menjadi korban penembakan air dari Polres Tarakan. Akibatnya, reporter TVRI Arif Rusman dan radar Tarakan Ifran Syah terluka cukup serius. Bahkan kamera foto dan video yang dibekali dari kantornya rusak. Insya Allah untuk biaya pengobatan dan sebagainya bisa kami bertanggung jawab ini ya. Kemudian untuk peralatan dan sebagainya, jauh juga lah nanti kami akan tinggal. Sementara Kapolres Tarakan akan memeriksa secara internal operator mobil water cannon yang menyemprot wartawan apakah ada kesengajaan atau tidak. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Pemirsa, demo buruh di Pekalongan, Jawa Tengah diwarnai aksi bagi-bagi amplop. Setiap demonstran mendapat uang sejumlah Rp100.000. Aksi demo buruh di Pekalongan, Jawa Tengah yang sedianya menyuarakan aspirasi terkait Undang-Undang Cipta Kerja justru berubah menjadi antrean bagi-bagi amplop. Pembagian ini diinisiasi oleh salah satu anggota DPRD Kabupaten Pekalongan. Anggota dewan tersebut berdalih pembagian amplop bukan sebagai bayaran atas aksi demo, melainkan bentuk simpati. Gini Mas, saya melihat tadi ibu-ibu itu sudah di PHK lama dan juga sekarang juga lagi pandemi dan mereka jadi tulang punggung keluarga. Kami, saya dan juga istri merupakan wakil rakyat dan apalagi ini hari Jumat, ini saya bersedekah untuk kawan-kawan SPN dan juga yang di PHK khususnya karyawan Pacitek agar segera melalui cobaan ini dan semoga haknya segera diselesaikan oleh pihak perusahaan. Meski mendapat amplop, demonstran tetap berharap wakil rakyat memperhatikan nasib buruh melalui kebijakan yang dibuatnya. Terlebih sejumlah buruh telah diberhentikan sejak pandemi. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Presiden Jokowi menegaskan Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan menciptakan lapangan pekerjaan. Presiden pun mempersilahkan pihak yang tidak puas atas Undang-Undang Cipta Kerja untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Presiden menegaskan Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan menciptakan lapangan pekerjaan terutama di tengah pandemi COVID-19. Terdapat 2,9 juta usia pekerja baru, 6,9 juta pengangguran, dan 3,5 juta pekerja terdampak COVID-19. Presiden pun mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja bisa mendorong pengadaan lapangan kerja di sektor padat karya, mengingat tingkat pendidikan pekerja di Indonesia 87% adalah lulusan sekolah menengah atas ke bawah, di mana 39% diantaranya berpendidikan sekolah dasar. Sementara terkait pihak yang tidak puas atas Undang-Undang Cipta Kerja, Presiden mempersilahkan pengajuan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja serta para pengangguran. Saya perlu tegaskan pula bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini memerlukan banyak sekali peraturan pemerintah atau PP dan peraturan presiden atau Perpres. Jadi setelah ini akan muncul PP dan Perpres yang akan kita selesaikan paling lambat 3 bulan setelah diundangkan. Kita pemerintah membuka dan mengundang masukan-masukan dari masyarakat dan masih terbuka usulan-usulan dan masukan dari daerah-daerah. Pemerintah berkeyakinan melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini jutaan pekerja dapat memperbaiki kehidupannya dan juga penghidupan bagi keluarga mereka. Dan kalau masih ada, jika masih ada
ketidakpuasan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini, silahkan mengajukan uji materi atau judicial review melalui MK, Mahkamah Konstitusi. Pemerintah mengajukan Undang-Undang Cipta Kerja untuk reformasi struktural dan transformasi ekonomi, meliputi melindungi pekerja, memberi kemudahan UMKM dan koperasi membuka izin, menciptakan lapangan kerja baru, melindungi warga negara yang telah bekerja, mengurangi korupsi dan pungli liar dengan menyederhanakan proses perizinan, serta membawa Indonesia keluar dari middle income trap atau meningkatkan pendapatan kelas menengah ke bawah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyurati Presiden Joko Widodo memohon penangguhan Undang-Undang Cipta Kerja. Khofifah menegaskan suratnya meneruskan aspirasi buruh. Sudah menyampaikan aspirasi itu secara tertulis kepada Presiden. Lalu mereka ingin setelah Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan DPR, Pemprov Jawa Timur menyampaikan kembali aspirasi mereka. Lalu saya sampaikan, kan dulu sudah. Iya Bu, kan dulu sebelum disahkan. Nah sekarang setelah disahkan, oh ya sudah. Ayo saya rembuk ya apa? Naskah dari redaksi yang kita siapkan untuk Pak Presiden. Dan mereka setuju, kemudian mereka paraf bahwa memang itu aspirasi yang mereka inginkan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengunjungi peserta unjuk rasa berujung anarkis yang tertangkap di Mapolrestabes Semarang. Ganjar mengaku terkejut dengan jawaban demonstran yang kebanyakan pelajar ternyata belum paham isi Undang-Undang Cipta Kerja. Siapa yang pernah baca Undang-Undang Omnibus Law? Oh belum? Karena saya datang nanti dulu. Terus diwaca siapa pernah baca undang-undangnya? Yang di sini belum juga. Ini mahasiswa. Setibanya di Mapolrestabes Semarang, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo langsung membuka dialog dengan peserta unjuk rasa yang diamankan. Ganjar penasaran apakah mereka yang ikut dalam unjuk rasa menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja sudah memahami isi payung hukum tersebut. Hampir semua pengunjuk rasa yang terdiri dari buruh dan mahasiswa mengaku belum membaca Undang-Undang Cipta Kerja, namun mereka merasa akan berdampak jika undang-undang tersebut jadi diberlakukan. Sementara menanggapi aksi berujung anarkis, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku sangat kecewa. Jika ada penolakan terkait Undang-Undang Cipta Kerja, maka bisa menempuh jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi. Benarkah apa yang menjadi cerita itu di luar sesuai dengan teks? Ya kan? Maka saya sampaikan dari awal itu, kalau kemudian ada warga yang tidak setuju, coba komunikasi. Kalau kemudian masih tetap tidak bisa, judicial review aja, kan semuanya jadi tertib. Mapolrestabes Semarang menangkap lebih dari 200 orang peserta unjuk rasa berujung anarkis. Namun di antara mereka sudah dipulangkan. Yang ada di lapangan terkait dengan barang bukti, kemudian cukup alat bukti. Mereka ini merupakan pelaku tindak pidana, kita proses secara hukum. Gitu. Jadi kita ini sekarang kalau siapa yang ini saya belum bisa menyampaikan siapa yang kena. Kini polisi masih menyelidiki aksi perusakan di kantor Gubernur dan DPRD Jawa Tengah saat unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kelompok buruh akan mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Langkah itu ditempuh untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja setelah demonstrasi selama 3 hari terakhir. Setelah menempuh jalur mogok nasional dan unjuk rasa beberapa hari terakhir, kelompok buruh akan mengambil langkah lain untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Para serikat buruh akan mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Langkah serikat buruh mengajukan judicial review didukung anggota Komisi 9 DPR RI yang bertugas di lingkup ketenaga kerjaan.
siapapun kepada warga negara yang tidak setuju terhadap Undang-Undang Cipta Kerja masih dalam hukum di ranah MK. Dari situlah mereka berdebat apakah yang disampaikan itu melanggar konstitusi, apakah apa yang disampaikan beberapa pihak maupun dari para pekerja itu bahwa mereka merasa haknya terdegradasi, kemudian itu justru akan ranahnya itu melanggar konstitusi kita. Tentu hakim akan melakukan keputusan atau putusan yang sangat adil dan tentu akan kita menerima semua pihak karena putusan MK itu adalah inkrah mengikat. Sementara ketidakpuasan kelompok buruh terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dan akan menuntut uji material di MK direspon oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah. Pihaknya menjelaskan bahwa penyusunan Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan telah dipertimbangkan melalui hasil putusan MK atas uji materi Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Ada prinsip umum yang dipatuhi dalam penyusunan klaster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja ini. Yang pertama, penyusunan ketentuan klaster ketenagakerjaan ini memperhatikan hasil putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi terhadap Undang-Undang 13 tahun 2003. Kemudian ketentuan mengenai sanksi ketenagakerjaan dikembalikan kepada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Ini saya perlu sampaikan prinsip umum. Gelombang penolakan kelompok buruh terhadap Undang-Undang Cipta Kerja bergulir sejak regulasi baru itu masih dalam pembahasan di DPR karena dinilai merugikan kaum pekerja. Bahkan setelah disahkan oleh DPR pada 5 Oktober lalu, kelompok buruh menggelar mogok nasional dan demonstrasi selama 3 hari dibantu dengan mahasiswa di sejumlah daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Belasan pengunjuk rasa penolakan Undang-Undang Omnibus Law reaktif COVID-19. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.